Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada. Hari ini kita ada edisi Kustul Podcast yang menghadirkan narasumber yang luar biasa. Narasumber yang memiliki 5 karakter dalam hidupnya dan memiliki perjalanan kelam, gelap, terang, dan pokoknya susah diungkap dengan kata-kata. Tapi hari ini dalam podcast hari ini saya hadirkan langsung narasumber tersebut. Oke, silakan perkenalkan. Oke, pemirsa, saya memperkenalkan nama saya Bambang Indrato Saputro. Akhir nama saya Bis. Saya diundang sama Pak Yai saya di sini untuk sekedar mengenal pengalaman saya, membicarakan pengalaman saya, kejadian hari tahun-tahun apa saja dari dimensi ke dimensi yang saya kenal. Dia pengen cerita saya tentang Zabania. Apa itu Zabania? Malaikat yang ukurannya besar. Bagaimana gelap bumi ini, itulah ukurannya. Zabania itu punya pasukan namanya iblis. Tugasnya jaga neraka. Saya nggak asli lagi anak dari Zabania ya Pak. Iya. Nah, Zabania punya tetangga pekerja juga dari dunia akhirat, makam kuburan atau alam kubur, namanya Muham. Di situ susunan malaikat itu dari Muham itu bangsa setan, Zabania bangsa iblis. Dan para malaikat yang lain dari susunan Jibril, Israel, Katib dan Atib, Yakub, Ridwan, dan siapa satu lagi? Mikail. Mikail. Itu anak-anak dari Suradi, Allah Syur. Iya kan Pak? Iya. Saya ini tangarang Pak, betul. yang saya alami Pak. Saya pengalaman saya pernah dibikin sakit hati kan Pak. Ini bukan saya gila atau apa, tapi yang saya alami. Memang pernah saya dirantai kan Pak, seolah-olah saya ini hidup dalam dimensi yang tahun lalu itu Pak. Saya dirantai, tapi ingat badan saya nggak kayak gini, belum petatuan, gigi saya nggak ompong. Iya. Sekarang gigi saya yang saya ingat itu Pak, dari kayak rambut ini ukur, kecil-kecil Pak. Itulah gaya-gaya saya hari-hari saya makan ayam, ikan, ayam mentah, ayam sambal goreng. Mulai saya nggak makan ayam Pak. Iya, cerita saya sesungguhnya ini pengalaman saya. Nama saya kan Bis. Saya kira makan ayam mentah gitu. Itu gini Pak Ustad. Iya. Banyak B yang pertama Bambang, yang I Indrato, isi, yang S Saputro, surga. Saya mulanya tak pernah makan lauk pauk. Yang saya makan logam mulia, blue band emas, yang saya makan nabati, gandum kayak gitu. Makanan kamu ya? Iya, hari ya? blue band emas, perunggu kayak gitu makanan. Perunggu? Iya, yang buatkan bapak saya Zabania. Ya, itu pekerja saya yang mengirimkan ayah kandung saya yang namanya Kucaci, yang ada di dalam film apa itu Harry Potter itu, ingat saya. Iya. Yang jalannya merangkak itu. Kan dia pernah berambisi itu kan, ada merebut cincin bis itu kan. Ada dalam perfilman. Itulah nama saya yang akhir itu. Iya. Saya bingung. Saya ketemukan dengan apa kejadian saya yang tahun lalu. Serasa saya seperti yang pernah saya alami. Iya. Saya lihat kejadian dalam perfilman itu. Iya. Saya ingat saya mau buat cincin, saya bikin hurufnya bis. Seperti nama saya Bambang Indrato Saputro. Iya. Dalam film itu pun bapak kandung saya nama Kurcaci itu kan, dia mirip kayak apa ini? Kayak dedemit itu bentuknya, kayak bangsa setan orang tua kandung saya. Iya. Anak dari Eyang Punggu. Ibu rembulan. Iya, kecil saya ingat saya punya baju lapis baja. Iya, saya dipanggil bukan Bambang Indrato Saputro. Jadi panggilannya dulu apa? Panggilan saya Mas. Cuman itu saya anak emas. Anak emas. Iya, saya nggak pernah. Ingat saya tinggal sama keluarga Suparia itu. Saya lepas dari baju perisai terbang saya. Jadi Pak Bambang, iya, saya mau bertanya. Pak Kiai itu. Sebenarnya Mas Bambang ini lahir dari mana gitu? Saya ingat saya tak punya tahun kelahiran. Iya, saya ingat saya punya satu ibu. Bapaknya ada? Bapak ada? Bapak saya ada juga. Itulah yang di dalam Harry Potter itu, yang merebut cincin dengan Harry Potter. Kan Harry Potter memegang cincin bis. Iya. Tulisannya kan direbut itu. Saya berambisi kata dia kan gini. Kalau kita dapat mengurus Bambang Indrato Saputro itu, yang punya akhir nama Bis, kita bisa hidup mewah. Kita bisa jadi raja dunia katanya. Saya terkenang itu, saya pernah hidup gitu. Saya pernah diurus. Makan saya bikin ini penuh misteri nih ya, penuh misteri ya. Tadi sekarang gini, saya ini sekarang
Pak Yai saya dalam belenggu. Oh gitu. Ya dalam perut saya ini dipasang benen yang masak Mami Adam di sini perut saya ini. Ini ada benennya nih. Alat pencernaan saya. Mulanya saya tak punya mulut, tak punya lubang hidung, tak punya lubang mata, tak punya lubang telinga, tak punya lubang dubur. Badan saya serba buntu. Sumpah demi neraka, saya bersumpah. Kalau saya berbicara dusta, saya sanggup hidup di neraka sendirian tanpa siapapun yang menolong. Nama Bambang Indrato Saputra, carilah nama. Akhir nama itu yang punya singkat Bismillahirrohmanirrohim. Iya kan? Iya. Nah itu nggak ada nama manusia satupun selain nama saya. Kebanyakan nama manusia kan Muhammad kayak gitu kan. Terus kayak nabi-nabi itu kan namanya yang bersih-bersih. Jadi kalau menurut ya cerita ini saya kira umur sampean berarti udah lama nih, umurnya udah ratusan kalau tahun. perkiraan umur saya, tafsiran saya, umur saya yang Umur sekarang Pak ini. Bambang sekarang ini berapa? Iya Pak Kiai ya, kalau tafsir umur saya sekarang sekitar 2021 kalau tahun sekarang. Saya tafsir seperti itu. Saya di penjara di neraka jahanam sama Eyang Punggu. Gara-gara saya menghancurkan surga syur milik Suragi. Surga sur udah pernah Iya, kau jelajah? ibu kandungnya Asha Hah. yang punya anak kandung namanya Witi itu. Mm-mm. Nah, itu saya di penjara kan saya tak cuma bisa menjelma jadi naga. Cuma bisa apa menjelma-jelma saja jadi naga, jadi orang, jadi naga. Tapi hidup saya tak seperti ini. Berarti pernah ketemu Kerasakti? Kerasakti itu dari bangsa apa itu? Kerasakti. Kan dia pernah mengobrol-abrik. Iya betul. Hah. Itu memang ada, hidup itu banyak dimensinya Pak. Kalau dari Kerasakti itu dari bangsa apa kayak gitu kan, kalau kayak semut. Oh jadi kalau Pak Bambang kayak beda-beda dimensi? Oh, dimensi saya keraton Pak. Oh keraton. Kalau disamakan bisa berhubung kayak Fir'aun itu, Hah. Yunani kuno, ditemukan sama saya itu Pak, bisa ketemu. Jadi ini saya menangkap pembicaraan Pak Bambang. Saya menangkap pembicaraan apa yang disampaikan. Sepertinya beliau ini rekarnasi kayaknya. Nah, Rekarnasi. mungkin semacam gitulah Pak. Yang saya rasakan, saya di Quranic Eling itu merasa saya pernah juga dapat kehidupan di sini. Di situ ya. Ya surga besar di sini. Tapi ya kalau kayak saya kenang-kenang kayak sama keluarga Pak Kiai ini saya pernah hidup bersama gitu. Tahun berapa, dimensi apa saya nggak ingat. Yang saya ingat kalau dimensinya dimensi tahun hidup mewah, zaman-zaman keraton gitu, kerajaan. Iya. Nah, saya pernah itu. Enggak, ini saya lihat tatonya pun seperti memiliki filosofi. Ada yang bertulis di belakang sini. Iya. Ada tulisan ini ya. Bentar ya, saya tulis ini. Saya mengenang Jibril dan Israel. Oh, ini tulisannya Jabaniyah. Iya, Jibril dan Israel itu saya sengaja dibikin salah. Jibril, Israfil itu memang saya kenal. Iya. Israfil itu kan terkenal sebagai malaikat apa itu? Iya, pakai lagi Pak, pakai lagi. Oh iya. Bentar ya, permisi, Karena saya akan memakai pakaian saya. video ini akan Tadi disaksikan. sekedar ini Ya. yang nama Zabaniyah. Oh, ini Jabaniyah ya. Iya, Jabaniyah. iya bapak kandung saya. Anak dari Allah juga. Saya terus terang teman-teman di YouTube, saya terus terang agak bergetar. Saya kalau mengenang podcast, Pak Yai. di podcast pertama ini saya bergetar melihat kisah cerita dia ini, apalagi bapak ini apa ya, nama bapaknya ditulis ditato di belakang Yang saya tubuhnya berani Jabaniyah. sumpah itu lagi Pak. Ya saya berani sumpah, saya sanggup hidup di neraka sendirian kalau saya bohong. Yang saya herannya itu loh Pak. Hidup di cincin neraka itu. sendirian, nggak perlu bawa kawan. Enggak, saya bersumpah saya di neraka berteman dengan api, mulanya kayak gitu juga. Saya dikurung 2000 tahun. Saya cuma makan logam emas. Saya ingat itu. Ngeri. Saya kalau dalam hidup pewayangan Pak, saya ingat saya sudah punya anak. Anak wujud saya logam Jibril. Anak saya kayak nama saya yang saya ingat Hel. Saya bikin nama gitu. Iya. Helmawar. Kalau anak dari yang saya ingat Jadi dari dulu waktu di zaman dulu Yakub, saya 2000 tahun yang lalu, Lutfi, sosok kamu itu seperti apa? saya ingat pakaian lapis baja saya itu serba kemewahan. Saya bisa terbang. Saya ngilang cepat. Saya tinggal di dalam api yang panas azab. Iya itu ingat saya kayak gitu Pak Yai. Iya. Saya tak pernah menengok kehidupan dunia ini dalam kesusahan. Tahu saya di dalam api. Saya dikasih makan bubur emas, wajah putih. Makanan saya itu singkat saya pernah terbang naik ke atas. Saya membuat jam tangan. Sampai Dulu saya terbangnya punya itu pakai pesawat atau terbang sendiri? terbang sendiri. Saya pernah juga tinggal di keluarganya Adam. Saya dipanggil Sapu Jagat. Tinggal sama keluarga Adam. Saya ingat dipanggil Sapu Jagat. Sama keluarga Yakub saya dipanggil Gatot Kaca Baja Kuning. Saya
unsur saya banyak logamnya Pak. Ini yang di sini perut saya ini pasang benen juga sama Siti Hawa. Benen itu apa tuh Biasa. benen tuh? Benen ban Honda memutus alat pencernaan saya. Oh. Alat pencernaan saya mulanya untuk mencerna logam-logam itu. Mulai saya jatuh dari dunia kehidupan saya Pak, hidup di dunia manusia itulah. Ya yang saya alami. Saya makan ikan pertama kali sama keluarga Paria. Yang menemukan saya tinggal saya Iya. telanjang jatuh kayak anak bayi itu, bugil. Alat kelamin itu tak ada. Iya. Alat kelamin nggak ada saya Pak. Oh, dulu nggak punya alat kelamin. Nggak, Oh, penis sekarang dipotong. keluar dah. Ah, Itu kayaknya ada panjang sekarang. penis saya ini Pak, saya terangkan juga. Penis saya ini palsu, Ah. bukan yang aslinya. Ini penis palsu. Iya. Saya mulanya penis saya nggak kayak gitu, kayak Pemirsa? penis kucing itu. Mungkin ini Ah, pemirsa baru mendengar bahwa ada manusia berpenis palsu dan lahir 2000 tahun sebelum abad ini. 2001 umur saya. 2001 tahun. Ah, kalau dalam usia keduniaan yang nyata, saya dibikin 1983, ingat saya. 8 itu pantangan, 3 itu Gatot Kaca. Saya ingat itu. Dibikin di situ tahun akte kelahiran saya. Dibikin umur saya 38. Tapi Ah. secara rekarnasi beliau bercerita 2001 tahun. Itu Saya zaman ingat apa begitu. itu? Itulah zaman apa itu menurut Pak Yai? Iya. Zaman sebelum Fir'aun juga saya udah ada. Kamu boleh sebelah saya minum. Oh, iya, Pak Yai. minum. Saya kalau yang dari nabati biji-bijian pun saya juga minum pada zaman itu. Dibikin kan agar-agar itu kan dari nabati. Iya. Itu saya juga makan tapi dibikin seperti bolu cake itu. Juga saya makan. Tapi saya dilayani sama para peri yang menjaga makam kuburan. Jadi, dibilang istana Saya minta saya. bocoran ini netizen, Ya. para teman-teman di YouTube ini mau minta bocoran. Bisa saya boleh minum? Oh, boleh. Allah. Oh, pakai doa juga ya? Enggak, dulu sama peri itu udah pernah hubungan gitu-gitu nggak sama peri, Pak Bambang? Ya dulu pernah. Yang saya ingat waktu berhubungan intim ya. Ya, Ya pernah. sama peri ya. Ya. Kalau sama peri itu satu atau lawan berapa gitu? Kalau sama Saya peri? ingat 3, 4 gitu. Tapi saya tak pernah saya yang Hamil? memulai dulu. Peri itu bisa hamil nggak? Hmm? Perinya hamil nggak sebenarnya? Hah? Itu Kenapa? yang saya malu bercerita. Oh gitu. Iya. Memang Bapak Bambang ini ada sisi Anak yang penisku itu wajah logam Pak cairannya. Kalau zaman saya yang saya ingat. spermanya logam. Iya. Kayak cairan timah panas kayak gitu. Cairan baja kuning. Apa yang saya makan umpamanya kan blue band emas, blue band timah kayak gitu kan. Makanan itu sampai saat ini pernah aku tanyakan. Ini nanya, masih ada. spermanya pun bisa bentuk Cairanku kayak gitu. cairan logam. Iya. Tapi batang penisku lubang nggak ada. Oh, Saya ingat mata kalung saya yang dipegang sama Ibu Suradi itu masih ada sampai sekarang. Saya tanyakan sama cucu-cucu. Oke, masih ada. mungkin podcast kita nih, Iya. sahabat-sahabat di YouTube, Itulah cerita saya ini tadi ya. kisah ini hanya bisa dicerna oleh manusia-manusia apa kira-kira? Yang tahun-tahun kelahiran tinggi kayak zaman-zaman keraton itu bisa Bisa mencerna ini kisah bisa ini. mencerna. Tapi kalau zaman tahun sekarang ini, tahun-tahun yang masa depan ini banyak yang bilang itu hal mustahil. Makanya saya Jadi- pintar menyesuaikan diri dengan keadaan. Iya. Ah. Jadi teman-teman di YouTube bahwa kisah beliau ini hanya bisa dicerna manusia-manusia tahu lahiran tahun-tahun keraton. Jadi zaman-zaman kerajaan. Yang semoga yang masih hidup bisa melihat video ini, Nah, bisa ya. menyaksikan. Saya Bambang, Nah, dulu termasuk berdarah keraton. I love you surga dan neraka. Nah, Aku cinta saya yang panas azab. Impianku saya pengen kembali, itu aja lah impianku. teman-teman saya di YouTube, Iya. mungkin inilah sedikit kisah yang diceritakan oleh saudara kita tadi, wawancara. Makanya saya katakan bahwa saya hadirkan narasumber dari dimensi yang lain, Ya. yang tidak biasa, yang belum pernah di publik, belum pernah diketahui orang, manusia luar biasa yang mungkin hari ini saya hadirkan. Tapi Pak Bambang, Ya, Pak Yai. mungkin itu dulu wawancara kita. Iya. Nanti lain waktu saya ingin Ya. wawancara lagi. Besok Pak Yai saya akan ceritakan juga anak dari para malaikat itu, anak dari nabi-nabi itu saya bisa juga ceritakan itu. Oh gitu ya. Iya. Nanti edisi kedua Pak Bambang ya. Edisi kedua ya pemirsa, saya akan Ya. ceritakan juga itu seterusnya. Kayak Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad, anak dari siapa kayak gitu kan. Oke. Besok ada esok. Pokoknya podcast ini masih bersambung. Kita akan hadirkan lagi mungkin ke depannya Pak Bambang yang luar biasa, yang hadir manusia dimensi lain yang belum pernah ada di dunia ini.
Mungkin gitu Pak Bambang ya. Ya. Terima kasih atas informasinya. Oke, Ya, semangat. doakan saya terus Pak ya. Siap. Saya Oke, selamat. bersabar hidup di dunia ini. Yuk sama-sama kita. Iya. Nanti. Salam. Yuk, Sudah. oke gitu semuanya sahabat di YouTube dimana berada. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Salamnya komando ya, komando.